Heboh. Loli putri Nikita Mirzani menangis sesegukan saat membandingkan perlakuan ayah sambungnya Antonio Dedola dengan sang bunda yang diibaratkan seperti langit dan bumi. Dan seperti apa curhatan Loli terkait Nikita yang dituding sempat menguncinya di kamar. Lantas, apa kata Nikita Mirzani saat menjawab tudingan buah hatinya itu? Perseteruan panas yang melibatkan ibu dan anak itu pun memang sudah menjadi konsumsi publik, bahkan mengundang reaksi dari berbagai pihak, termasuk diantaranya ahli tarot yang mencoba menjelaskan bagaimana hubungan panas di antara mereka. Lantas apa kata ahli tarot terkait hubungan di antara mereka? Dan benarkah sebenarnya apa yang dilakukan Nikita Mirzani untuk memberikan pelajaran positif kepada putri pertamanya itu dengan cara menguncinya di kamar? Kasih sayang seorang ibu terhadap putra-putrinya bak sebuah pepatah yang mengatakan kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Dalam siaran langsungnya di sosial media, Niki pun sempat menjelaskan rasa cintanya untuk Loli yang menurutnya tak kurang suatu apapun, namun seperti terkendala karena sifat keras dari putri pertamanya itu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas antara artis kontroversial Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Mezani alias Loli yang masih belum menemukan kata sepakat. Ya, setelah drama panjang karena Loli yang curhat perihal apa yang terjadi di kediaman sang mama sebelum ia bertolak ke London. Kini, dalam unggahannya di sosial media, Loli pun kembali curhat dengan menangis perihal nama ayah sambungnya Antonio Dedola yang menurutnya lebih mengerti, peduli, dan selalu ada untuknya bahkan untuk kedua adiknya ketimbang sang mama. Hal itulah yang membuat Loli pun memberikan perhatian lebih kepada Antonio, pria yang sempat menikahi ibundanya itu. Walaupun Antonio bukan papa kandung aku, walaupun dia bukan saudara aku, walaupun dia bukan daging aku, tapi dia selalu ngertiin aku, dia selalu care, dia respect sama aku, dia peduli sama aku, dia selalu ada buat aku, dia dengerin apa yang aku ngomong. Tapi Bibi enggak, Bibi enggak begitu. Antonio selalu ada buat kita, selalu ada buat aku, selalu buat ada Aska, selalu buat ada Argana. Tapi Bibi enggak, malah Bibi justru lebih fokusin ke live. Bibi enggak peduli. Kenapa? Lebih lanjut, wanita yang baru menginjakan usianya yang ke-16 tahun pada 13 Mei 2023 lalu sempat membahas perihal ibundanya yang membahas ayah kandungnya yang menurut Nikita akan hancur ketika melihat kelakuan anaknya itu. Dan seperti inilah jawaban Loli terkait pernyataan ibundanya. Bapak kamu tuh masih hidup, bapak kamu tuh belum mati. Terus kenapa Bibi selalu bilang kalau aku gak pernah yang namanya anggap kalau papa asli aku itu ada?
Maksud Mimi apa? Mimi gak tahu apa-apa. Aku pengen ketemu sama papa aku aja gak dibolehin sama Mimi. Mimi gak tahu kan kalau aku sekarang cetan dari kemarin sebelum pas aku pertama kali di London, aku cetan sama Tante Aiko, sama adiknya papa, sama adiknya ayah asli aku. Mimi gak tahu kan? Mimi kalau gak tahu apa-apa Mimi diem. Mimi diem. Gak usah Mimi bohong ke internet, gak usah Mimi bohong ke media sosial. Buat apa? Buat apa Mimi kayak gitu? Mimi gak tahu apa-apa. Ya, aksi saling tuding yang dilakukan ibu dan anak itu pun sepertinya sebuah permasalahan biasa yang sering terjadi dalam sebuah keluarga. Bedanya adalah permasalahan ini dilakukan bukan dengan jalan kekeluargaan, akan tetapi justru diumbar di sosial media. Dalam kesempatan yang sama, Loli pun juga sempat membahas rasa sakit hatinya karena terjadinya sebuah permasalahan di mana ia dikunci di dalam kamar. Padahal dalam pernyataannya, Nikita pun mengaku jika hal tersebut adalah bentuk dari rasa kasih sayangnya untuk melindungi anak perempuannya itu dari masalah yang bisa saja terjadi. Namun hal tersebut ditanggapi berbeda oleh sang anak. Gak tahu apa-apa. Mendingan Mimi diem. Kenapa Mimi kayak gini? Mimi juga gak tahu apa-apa kan. Di malam itu Mimi kunciin aku di kamar, tau gak? Aku sakit hati Mimi kunciin aku di kamar. Terus aku telepon pacar aku kemarin, maksudnya aku mantan aku. Karena siapa? Karena Mimi. Karena Mimi aku kayak gitu, karena Mimi, bukan karena cowok. Aku kayak gitu karena Mimi. Mimi gak tahu apa yang aku rasain. Mimi gak tahu. Mimi gak tahu apa yang aku rasain. Mimi gak tahu kenapa aku kayak gitu. Kenapa yang Mimi pikirin itu cowok. Kenapa yang Mimi pikirin itu cowok. Cowok dan uang. Kenapa? Kenapa Mimi gak mikirin akunya? Gak mikirin akunya. Kenapa Mimi gak mikirin apa yang aku rasain? Kenapa Mimi selalu dengerin orang lain? Kenapa Mimi gak dengerin aku sendiri sebagai anaknya? Kenapa Mimi lebih percaya orang daripada aku? Kenapa? Kenapa Mimi? Kenapa begitu? Kenapa sih? Ada apa sih dengan otak Mimi? Gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya, tunggu kamu cukup umurnya. Kalau kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Sebagai orang tua, Mimi cuma bisa mensupport aja. Kalau memang Mimi bisa bantu, ya Mimi akan bantu. Tapi kalau tidak, ya Mimi akan bilang tidak. Karena 20 tahun itu adalah umur di mana orang itu sudah dewasa dan sudah mengerti akan apa sih dunia ini. Ya mungkin salah di gue juga, karena gue pernah menyekolahkan dia di international school, terus di pesantren, di mana gitu kan. Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu, karena kalau gue tuh nggak bisa gitu. Jadi kalau kamu diagung-agungkan sama netizen, ya dibela-bela sama netizen, jangan bangga. Jangan bangga, jangan terlena. Emang netizen bisa bikin kamu apa? Emang netizen bisa nyokolain kamu sampai kamu kuliah? Biar bagaimanapun dia akan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa. Yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu sih.
Nikita pun juga menuliskan jika malam ini ia akan mempasrahkan semua yang terjadi dengan anaknya. Bahkan, ia pun juga meminta anaknya yang sudah memfitnah dirinya sebagai ibu kandung yang sudah melahirkan serta merawatnya dari kecil agar segera sadar dari perbuatannya. Lebih lanjut, ia pun juga menuliskan, apapun yang terjadi kepada anaknya akan dipasrahkan sepenuhnya kepada Sang Pencipta dan membiarkan semua perbuatan Loli menjadi pelajaran bagi hidupnya kelak. Kalau memang dia merasa dia sudah diadopsi oleh seseorang, mintalah uang sama yang mengadopsi dia walaupun itu tidak bisa. Ya kan, selama ini kan yang dia panggil papa kandungnya aja nggak dianggap, ya kan. Dia malah memanggil orang yang baru Jadi gini ya, kalau di rumah itu, ya itu laki sama si anak saya ini tidak pernah ngobrol. Jadi ngobrol itu tuh saya bisa hitung pakai jari. Jadi mereka tuh tidak punya kedekatan yang sangat signifikan. Tidak punya sama sekali. Tidak ada kedekatan yang signifikan yang saya lihat, misalkan dia nonton berdua di rumah atau ngobrol membahas sesuatu, nggak ada. Jadi waktu si laki itu masih ada di rumah, ya si Loli itu ada di kamar di atas. Jadi saya nggak tahu kapan waktu ngobrolnya. Mungkin waktu ngobrolnya ketika si laki itu nganterin si anak ini pergi ke sekolah ke London. Karena setahu saya yang ada di rumah dan saya cek dari CCTV, mereka tuh tidak pernah yang namanya bersama-sama atau ngobrol gitu. Ya, pokoknya intinya adalah kemauan saya itu dia stay fokus saja belajar, gak usah mikirin duit. Sekarang dia mikirin duit ini karena dia bingung bagaimana mau ganti itu kuku sambungannya dia tuh. Kuku sambungannya dia yang udah mulai panjang. Ya, dia bingung tuh bagaimana tuh caranya dia mau beli traktir teman-temannya di sana. Dia bingung. Gitu, makanya dia sok-sokan open endorse. Makanya saya tidak mau dan saya tidak akan mengizinkan siapapun yang mengendorse anak saya. Tidak akan, ya. Tidak akan pernah. Nah, kalau yang disebutkan sama Loli dikunciin, memang saya kunciin. Karena dia buat kesalahan. Memang. Tapi kalau yang kayak makan gitu-gitu, terus dibilang katanya dipaksa suruh live. Semua bisa jadi saksi kok. Dia mau live dengan kesadaran sendiri, katanya mau membantu miminya. Karena dia tahu sekolah di London itu mahal. Jangan masih kecil, kalau masih kecil sudah bisa memutarbalikkan fakta. Sudah besar saya nggak tahu mau jadi apa. Gitu. Tapi balik lagi, ya, suatu saat nanti kalau dia minta pertolongan, saya ada di garda paling terdepan untuk menolong. Saya ada di garda paling terdepan untuk menolong. Sementara itu, dari kabar perseteruan panas antara Nikita dengan sang putri, lantas apa kata ahli tarot terkait hubungan di antara mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Perseteruan panas yang melibatkan ibu dan anak itu memang sudah menjadi konsumsi publik, di mana keduanya yang saling membalas tudingan di sosial media. Karena permasalahan itulah, kejadian ini pun turut mengundang reaksi dari berbagai pihak, termasuk diantaranya ahli tarot yang mencoba menjelaskan bagaimana hubungan panas di antara mereka. Lantas apa kata ahli tarot terkait hubungan di antara mereka berdua? Dan apakah saran dari ahli tarot untuk Nikita dan Loli untuk bisa memperbaiki hubungan mereka? Ada arogansi ya dari masing-masing pihak, yaitu dari Mami Nikmir maupun dari
Ananda Loli. Keduanya sama-sama keras kepala dan keduanya punya bakat ratu ya, sama-sama inginnya di atas, posisi di atas. Tidak bisa jadi nomor 2. Selalunya mereka ingin menjadi si number 1, numero uno, si nomor 1, paling atas. Jadi kedua-duanya tuh keras kepala ya sayang. Keras kepala, kepala batu, jadi kelas mulu ya. Kalau ada perbedaan pendapat sedikit, pasti selalu ada perseteruan yang sengit. Seperti itu. Siapa yang harus mengalah? Mami dong. Oh iya, iya. Okay. Harusnya mami ya. Harusnya Nyai. Nyai Nikmir sebagai seorang ibunda, hendaknya lah ya lebih bijaksana, lebih ada kesabaran, dan juga lebih ada kesadaran kalau beliau itu lebih tua. Lebih tua udah lebih banyak makan asam garam kehidupan, tentunya lebih bisa mengalah ya kepada yang muda. Begitupun yang muda sebenarnya masih keras kepala, wajar, karena Loli ini kan masih di masa pubertas ya, masa remaja akhir, dewasa awal. Ya udah mulai kuliah kan Loli di luar negeri. Jadi sini yang Madam lihat, Loli juga masih dalam masa pubertas yang pencarian identitas, dan dia juga masih merasa ini gue gitu loh, lo harusnya denger gue. Ada egoisme seorang remaja, itu wajar ya, sesuai tugas perkembangan secara psikologis seorang anak remaja. Jadi sini Madam sih nggak kaget ya, dan Madam sebagai seorang ibu 3 orang anak, punya 3 anak remaja juga, mengalami hal yang sama kadang seperti Nyai Nikmir dengan putrinya Loli. Madam sebagai yang tua, Madam pikir, Madam harus sadar dan sabar. Jadi Madam nih sebagai ibunda ya mengalah lah ya. Sayang, kamu kan masih berjuang dalam pendidikan ya, edukasi. Nah, hati-hati, kamu harus tetap meminta doa mami loh. Karena kamu lagi berjuang di sini untuk edukasi masa depan kamu. Persiapan kamu menuju masa depan yang gemilang ya. Jadi Loli tetap minta doa restu mami. Minta maaf lah pada mami. Kamu juga punya kewajiban sebagai seorang anak untuk respect kepada mami. Oke? Dugaan permasalahan yang dialami oleh Nikita memang berawal setelah Loli memilih untuk dekat dengan ayah sambungnya ketimbang dengan dirinya. Dengan alasan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak dengan penuh ketulusan dan tanpa pilih kasih, Loli pun juga menceritakan bagaimana Arkana, anak ketiga Nikita, yang menurutnya sangat dekat dengan Antonio, sehingga selalu menanyakan sosok Antonio jika tidak ada di rumah. Lalu seperti apakah penerawangan kartu tarot terkait konflik yang memanas antara Nikita Mirzani dengan sang putri? Akhirnya mereka spill satu sama lain kan. Saling menjatuhkan ya, Iya, sayang. saling menjatuhkan gitu. Iya, Madam juga prihatin ya. Terus terang saya prihatin sebagai orang tua, saya juga sebagai seorang anak ya. Pernah mengalami hal yang serupa antara Nyai dan Loli. Ini saya pakai kartu tarot Nostradamus, kartu tarot paling sulit, paling rumit di dunia. Di sini mungkin jiwa Loli itu akan ada yang mati. Dalam hal ini Loli akan mati rasa kepada, bisa jadi kepada ibunya ya, Nyai Nikmir. Karena gimana pun perasaan seorang anak ya, dan dia merasa apa sih yang salah sama papi. Di lain sisi, Nikita pun curhat perihal rasa sayangnya untuk Loli dalam siaran langsungnya di sosial media. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Ya, kasih sayang seorang ibu terhadap putra-putrinya tentu bak sebuah pepatah yang mengatakan, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Dalam siaran langsungnya di sosial media, Nikita pun sempat menjelaskan rasa cintanya untuk Loli yang bahkan menurutnya tidak kurang satu apapun. Namun, seperti masih terkendala karena sifat keras yang dimiliki oleh putri pertamanya itu. Lantas, akankah hubungan Nikita dengan putrinya itu segera membaik?
Kalau nggak dikasih makan, badannya nggak segede bagong. Tahu nggak? Kalau nggak dikasih makan, badannya nggak mungkin gede. Itu badan isinya daging semua, bukan tulang ya. Kalau nggak dikasih makan, kagak mungkin badannya segede itu. Pikir, mana ada. Harusnya berarti dia ini dong, kurus, lemes, tidak berdaya. Kalau nggak dikasih makan dong. Ada kali orang kagak dikasih makan. Nggak dikasih makan, mungkin dikasih jajan kali ya. Dikasih jajan gitu kali ya. Jadi mana ada nggak dikasih makan? Membantu di sini aja makannya sama semua. Aduh netizen, udahlah kalian tuh. Anak-anak gue yang sibuk netizen. Anak kalian gimana guys? Udah pada diurusin belum? Anak kalian udah pada dikasih makan belum? Anak kalian udah diurusin belum? Anak kalian gizinya udah baik belum? Anak kalian sekolahnya gimana? Anak kalian apa maunya udah diturutin belum? Udah jangan terlalu ribet ngurusin anak gue. Anak kalian dulu deh tuh di luar lagi main apa. Jangan ngurusin tentang gue. Jangan ngurusin tentang anak gue. Anak gue nggak kekurangan satu apapun, insya Allah. Apalagi kan sekarang Laura ini kan sekolahnya jauh banget ya, nggak bisa gue kontrol. Itu udah bukan wewenang gue, karena gue sudah memilih sekolah yang terbaik di UK. Apapun yang terjadi sama anak gue itu sudah tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak bisa handle, baru mereka akan lapor ke gue. Loli itu sekolah di boarding school, dia masih SMA kelas 1. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.